Shalom, salam sejahtera pada rekan-rekan Seperdes Jakarta Local Conference. Terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk membawakan kesaksian pada saat ini. Perkenalkan, saya Nyonya Simbolon, Buruh Simatupang. Dan kami dipercayakan untuk menjadi gembala jemaat di Jemaat Cipanas. Di awal Februari, kami melayani di Jemaat Cipanas. Tantangan yang pertama, kami melihat umat-umat Tuhan mayoritas sudah tua. Tantangan kedua, selama pandemi corona, gereja ini tidak pernah dibuka. Dan mungkin agak sulit untuk mengajak umat-umat Tuhan untuk bergereja secara offline. Kami juga harus berpikir bagaimana harus kami mencari jiwa ini. Saya pergi ke rumah sakit Cimacan, saya bertemu dengan Satpam, minta izin, saya mau melawat berdoa untuk pasien-pasien COVID. Karena saya pikir kalau pasien COVID itu tidak ada yang menjaga. Dan tentunya kalau kita datang berkunjung, datang berdoa, sedikit kemungkinan saya ditolak. Tapi apa yang dikatakan Satpam ini? Maaf Bu, memang pemerintah mengatakan tidak boleh pasien COVID untuk dikunjungi. Wah, saya berpikir kemana lagi nih mau cari jiwa. Saya berdoa setengah malam. Saya berdoa menjelang subuh, Tuhan tunjukkan kepada kami jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Begitu banyaknya penduduk di Cipanas ini. Masa gak ada orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan? Itu selalu yang saya doakan. Dan saya katakan kepada suami saya, Dedi, kemana jiwa-jiwa yang harus kita cari? Tenang Mami, Tuhan akan memberikan berbagai cara untuk kita mendapatkan jiwa. Pada saat itu anak-anak SD sedang mengadakan ulangan UN. Jadi kami punya kesempatan untuk melawat atau untuk mencari jiwa-jiwa. Saya dan suami berdoa. Kami katakan, Tuhan, selama 7 hari ini kami mau bangun jam 5, kami mau berkeliling Cipanas ini jalan kaki untuk mencari jiwa-jiwa. Kemudian tanggal 12 April jam 5 pagi kami keluar dari rumah dan kami menyusuri jalan. Saat kami berjalan kami tidak menemukan orang yang sedang olahraga. Sepanjang jalan itu sepi, gak ada orang yang jalan. Kami berpikir, wah kemana orang-orang ini kok gak ada yang keluar satupun. Kemana kami harus menginjilin? Wah, kami berpikir, mungkin karena dinginnya puncak ini sehingga membuat mereka malas untuk olahraga. Kemudian kami berpikir, udahlah jam 8 lah kita keluar untuk mencari jiwa-jiwa ini. Kami terus mencari jiwa setiap hari, tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan belum tunjukkan jiwa ini. Wah, sampai saya katakan, Tuhan mana jiwa ini? Sementara wilayah 1 sudah mengadakan KKR gelombang pertama. Rekan-rekan pendeta semua sudah ada baptisannya. Hanya tinggal kami yang belum ada baptisan. Wah, saya benar berdoa kepada Tuhan, tunjukkan jiwa itu kepada saya. Di mana jiwa itu? Mana jiwa yang Kau berikan pada kami di tahun 2022 ini? Rekan-rekanku Seperdes sekalian, suatu hari pada saat kami pulang membagikan buku-buku pengharapan, buku-buku kesehatan, pulang dari pasar Cipanas, kami melihat di depan gereja ada satu mobil yang sedang mogok. Kemudian saya mendekati mobil ini dan keluar seorang ibu tua
dengan jalan yang tertati-tati. Kemudian saya refleks, saya bantu untuk dia duduk di kursi di depan gereja. Kemudian saya mencoba berkomunikasi dan saya mau mendapatkan nama dan alamat ibu ini. Tapi pada saat kami ngobrol, ternyata mereka sudah memanggil bengkel untuk membawa mobil yang mogok ini ke bengkel. Dan supirnya keluar, dia katakan, Oma di sini atau ikut saya membawa mobil ini ke bengkel. Terus saya bilang, Bapak aja yang pergi, biar aja Oma di sini. Kami tinggal di gereja ini, saya katakan. Terus Oma ini bilang gini, gak usah, saya pulang aja. Saya ikut supir saya aja, karena nanti gak ada yang membayar untuk kerusakan mobil ini. Wah, saya pikir hilang deh jiwa saya. Padahal saya udah berusaha ini supaya dia apa? Supaya dia tetap tinggal. Tapi akhirnya dia pergilah Oma ini. Saya katakan kepada suami saya, wah Dedi, jiwanya sudah hilang, gak ada. Padahal saya belum dapat namanya, belum dapat di mana rumahnya, tapi dia udah pergi. Udahlah Mami, Tuhan akan kasih jiwa kepada kita. Rekan-rekanku seperdes sekalian, siangnya kami jalan lagi sambil membawa buku-buku penginjilan. Pada saat kami tiba di satu simpang, namanya Simpang Pengkolan, saya melihat dari kejauhan, sepertinya saya mengenal ibu tua ini. Saya ingat-ingat, saya coba tersenyum, dan dia juga tersenyum kepada saya. Wah, berarti benar nih, ini ibu yang mobilnya mogok di depan gereja. Kemudian kami mendekatinya, dan dia tersenyum. Dia membayar dagangannya. Saat itu dia membeli sesuatu, dia bayar berdagangan dan dia katakan, ayo masuk. Wih, kami senang juga ya. Wah, udah hampir 1 minggu kami jalan, belum ada orang yang mengajak kami ke rumahnya. Kami masuk, kami ngobrol banyak hal, dan dia begitu sangat welcome kepada kami. Dia bercerita banyak kepada kami, cerita tentang anaknya, tentang cucunya. Wah, luar biasa, sepertinya gayung bersambut. Dia membutuhkan seorang yang ingin mendengarkan ceritanya. Sementara kami juga sedang mencari jiwa. Sepertinya ini cocok sekali, kami pikir. Saudara, rekan-rekan seperdes sekalian, kami hampir tiap hari datang ke rumahnya. Kami berdoa padanya, kami berbagi cerita padanya, dan omongan kami menyambung satu sama lain. Oh Tuhan, saya pikir, inikah jiwa yang kau berikan bagi saya? Apakah Ibu Halim ini yang jiwa yang kau berikan pada kami di tahun 2022 ini? Saya tetap menggumuli dan kami tetap mendoakan Oma ini, supaya kami diberikan kesempatan untuk kami bawa dia kepada Kristus. Sementara di bulan Juni ini, kami akan mengadakan KKR wilayah 1, KKR gelombang kedua. Dan kami belum mendapatkan jiwa yang akan kami bawa kepada Tuhan. Tapi kami yakin dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan jiwa itu kepada kami. Dan doakan kami supaya kami diberikan kesempatan untuk mengabarkan Injil kebenaran kepada Ibu Maria Halim. Dan kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam, tidak akan membuat iman kami rontok, tapi akan membuat kami tetap berdoa, akan membuat kami tetap semangat di dalam pelayanan. Di akhir kesaksian saya akan bacakan di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Mungkin iman kami diguncang dengan belum adanya jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Tapi kami yakin dengan berjalan terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu akan menyediakan jiwa bagi kami jemaat Cimanas untuk kami bawa kepada Tuhan di tahun 2002 ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.